Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas besar rekayasa proses bisnis dengan judul Implementasi Metode Six Sigma dan FMEA dalam memaksimalkan proses produksi paving pada PT Pesona Arnos Beton melalui analisis value chain dengan dosen pengampu Pak Seto dan Pak Dias. Berikutnya, ini adalah anggota kelompok kami. Nama saya Rona Anggrapati dengan NPM 2149. Perkenalkan, saya Naya Putri Arsya dengan NPM 22171. Saya Izara Suna Aruzi dengan NPM 22188. PT Pesona Armas Beton merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang general kontraktor dan life sciences yang memproduksi paving block, undit, box culvert, kanstin, sirtu, pasir, koral, abu tua, dan basikus. Salah satu produk keunggulan di PT Pesona Armas Beton adalah paving block K300T6 yang memiliki total produksi pada bulan Februari sampai Agustus 2002 sebanyak 5.683.800 unit dengan total defect sebesar 892.560 unit. Di pendahuluan terdapat latar belakang, metode Six Sigma diterapkan untuk meningkatkan kualitas produk secara terus-menerus untuk mencari akar penyebab masalah. Dalam proses tersebut terjadi beberapa kecacatan yang disebabkan oleh faktor manusia, material, metode, mesin, dan lingkungan sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk meminimalisir cacat dan menjadi zero defect demi menjaga kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Rumusan masalah bagaimana pengendalian kualitas dan perbaikan kualitas untuk meminimalisir defect pada proses produksi paving block di PT Pesona Arnos Beton. Tujuan penelitian yang pertama menerapkan metode Six Sigma, yang kedua mengetahui faktor-faktor penyebab, yang ketiga mengetahui level Six Sigma dan memberikan usulan perbaikan. Di tinjauan pusaka ada konsep dasar Six Sigma, penerapan metode FMEA, proses produksi paving, pengendalian kualitas produk, perbaikan sistem produksi, metodologi penelitian, tempat dan waktu. Penelitian ini berlangsung selama 7 bulan dari Februari 2022 sampai dengan Agustus 2022 di PT Pesona Arnos Beton yang berlokasi di Jalan Raya Kedamaian. Identifikasi variabel. Yang pertama, variabel bebas itu ada jenis kecacatan dan jumlah kecacatan. Variabel berikutnya itu kualitas dari produk paving block. Lalu di sini ada teknik pengumpulan data. Dalam rangka pengumpulan informasi yang berguna bagi peneliti, di sini didapat data primer dan data sekunder. Data primernya yaitu profil perusahaan, jumlah produksi, jenis, dan jumlah cacat. Lalu data sekundernya didapat dari dokumen-dokumen serta arsip-arsip perusahaan. Lalu terdapat teknik analisis data. Yang pertama ada tahap define, yang kedua ada tahap measure, yang ketiga ada tahap analyze, yang keempat ada tahap improve, dan yang terakhir ada tahap control. Di sini ada langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama ada mulai, yang kedua ada studi literatur, lalu studi lapangan, yang keempat ada identifikasi masalah, yang kelima ada perumusan masalah, lalu pengumpulan data, dan yang ketujuh pengolahan data, dan yang ke-8 hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah selesai. Di sini juga ada model value chain. Pada perusahaan produsen paving block ini mencakup dua kategori utama, yaitu aktivitas pendukung dan aktivitas utama. Pada aktivitas pendukung meliputi firm infrastruktur yang mencakup sistem manajemen keuangan, pengendalian mutu, dan keselamatan kerja. Lalu pada aktivitas utama dimulai dari inbound logistik yang mencakup penerimaan dan pemeriksaan bahan baku. Selanjutnya di sini adalah bab 4 hasil dan pembahasan. Di sini didapat data jumlah produksi sebesar 5.683.800 unit dari bulan Februari 2022 hingga Agustus 2022. Di sini juga ada kecacatan, lalu cacat gubil menjadi yang paling dominan atau yang paling cacat tertinggi pada bulan April dengan besar 19,8%, sedangkan yang terendah pada Mei sebesar 8,7%. Selanjutnya adalah pengolahan data pada tahap define. Di sini didapat diagram batang dengan menunjukkan frekuensi jenis kecacatan selama periode Februari hingga Agustus. Pada pengolahan data di tahap measure menentukan CTK, terdapat gambar juga cacat kubil, dan selanjutnya gambar cacat geripis, dan yang terakhir adalah gambar dari cacat presisi.
Di sini ada menentukan persentase defect. Pada tabel tersebut dilihat bahwa defect gupil yaitu sebesar 448.560 unit adalah defect terbesar dengan persentase sebesar 50,3%. Lalu pada tahap measure, ada persentase defect retak dengan persentase defect terbesar pada bulan April 2022 sebesar 32%. Di sini persentase defect gupil terbesar itu pada bulan Juni 2022 sebesar 23,8%. Selanjutnya, pada defect gripis terdapat persentase terbesar pada bulan Maret sebesar 29,4%. Lalu pada defect presisi terdapat persentase sebesar 31% pada bulan Juli tahun 2022. Kemudian selanjutnya ada tahap master, yaitu menghitung DPU, DPMO, dan level sigma. Berdasarkan hasil perhitungan dari kesenangan sudah pada level 3,28 sigma, dengan rata-rata DPMO sebesar 38,47 per 1 juta peluang, artinya perusahaan masih berada di bawah standar kelas dunia yang ditargetkan, yaitu level C sigma. Next. Kemudian ini ada tahap analyze, di mana tahap analyze pada data ada 4 faktor, yaitu ada manusia, mesin, metode, dan material, di mana manusia ini ada kesalahan proses seperti kurang teliti, kemudian ada mesin, yaitu mesin problem mengalami gangguan, ada metode yaitu pengaturan yang kurang dari 8 menit, ada material yaitu penyelesaian perkara dengan pengaruh. Kemudian di sini ada aktivisme dari Google, ada 3, yaitu manusia, yaitu pegawai tidak berhati-hati dalam melakukan bongkar, kemudian ada lingkungan, yaitu lokasi tanah, penyimpanan kurang rapat, kemudian ada metode, yaitu metode penataan palet yang salah. Kemudian ada kritis, yaitu material, pasir yang menggunakan jalur pasir dan kandungan tanah atau abu yang jelas, kemudian ada mesin, yang penting belum pada saat kita alam yaitu metode palet yang haus. Kemudian ada sisma presisi, dari material, yaitu takaran bahan baku yang terlalu banyak air, kemudian itu batas baku yang sudah aus, kemudian ada mesin itu sebagai kurang memonitor proses produksi dari awal hingga akhir. Kemudian di sini improve, yaitu pada efek harga, di mana didapatkan efek paling tinggi yaitu pada takaran bahan pengeras yang kurang dari ketentuan ukuran dan RPM paling rendah yaitu pada area minimal 50. Kemudian pada FMA Google yaitu didapatkan RPM paling besar yaitu 392 pada metode penataan palet yang salah, kemudian RPM paling rendah yaitu pada lokasi tanah penyimpanan paving kurang rata pada RPM paling besar itu ada kandungan tanah atau abu yang jelas sebesar 200, dan RPM yang paling rendah yaitu pada RPM 100 itu tekanan mesin blok pada saat pencetakan. Kemudian yang presisi yaitu RPM sebesar 175 pada tekanan bahan baku terlalu banyak air, dan RPM terendah itu sebesar 120 itu pegawai menggunakan proses produksi dari awal hingga akhir. Kemudian pada tahap kontrol merupakan langkah operasional terakhir dalam teknik sigma, mempunyai sistem kontrol proses baik dengan mengatur standar spesifikasi untuk mengatur instruksi kerja sehingga proses dapat dikendalikan. Kemudian di sini ada analisis pembahasan pada tahap define didapatkan presentasi cacat, retak dan gupil dan presentasi pada coding block. Kemudian pada tahap master yaitu ditemukan jenis cacat gupil, puncaknya pada bulan Juni, kemudian pada puncaknya pada bulan April, kritis pada bulan Maret, pada bulan Juli. Didapatkan juga mereka kendali dan rata-rata DPMO yaitu bisa 28.775 dengan level sigma yaitu 3,28 yang artinya bisa optimal dan memerlukan perbaikan. Pada tahap analyze dapatkan angka diskon penyebab dengan diagram diskon. Kemudian pada tahap improve dilakukannya perbaikan berdasarkan nilai RPM tertinggi menaikkan SMA. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap kontrol, di mana perusahaan ini tidak menggunakan tahap kontrol karena pada tahap improve hanya menunjukkan perbaikan saja. Kemudian yang terakhir adalah pemilu dan saran. Nah, kemudian kami berdasarkan data jenis cacat coding lokal 306 selama dari Februari Agustus 2022, jenis cacat Google menempatkan data tinggi persentase sebesar 50,3% dari total cacat. Hal ini menunjukkan bahwa proses penataan palet dan pertemuan memegang peran krusial dan harus menjadi fokus utama dalam perbaikan. Itu hasil analisis perhitungan PMO pada posisi sigma menunjukkan bahwa rata-rata level sigma adalah sekitar 3,8 masih jauh di bawah standar sigma yang
sebagai indikasi bahwa kualitas produk paving belum perlu ditingkatkan melalui kontrol proses yang ketat dan sistematis. Ketiga itu selain perbaikan pada proses manajemen juga harus dibudayakan sesuai dengan pendekatan value chain yang perbaikan prosedur operasional atau SOP dan pengawasan untuk manajemen daya manusia relevansi multiplier hingga perbaikan tata penyimpanan. Selanjutnya itu ada saran. Yang pertama yaitu perusahaan perlu memperketat penerapan SOP, yang kedua itu mesin produksi seperti molen, press, dan multiple harus dijadwalkan perawatan dan pelindungan secara rutin. Yang ketiga itu melakukan pengecekan secara berkala terhadap hasil abu serta teknik adonan. Sekian dari kelompok 7. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.